Karena seperti bahasa-bahasa itu nanti sisi-sisi lain kan ada dua sisi ya. Oh ya orang kamu pingin nggak maksiat tapi dicintai Allah, ada bahasanya kan seakan-akan ekstrim, tapi diterangkan ndak ditinggal ngotok. Nek ditinggal pergi sama dikerutuk omahe karo wong mulang sesat kayak mosok maksiat kok dicintai. Mau maksiat dicintai Allah itu apa? Tobat. Karena inna waha yuhibbu taubina wa yuhibbul mutatahhirin. Quran. Jadi Allah itu mencintai orang yang bertobat dan mencintai orang yang bersih. Nah, ingin tobat nanti dicintai Allah. Karena ra maksiat terus tobat orang maksiat. Pamane iki gambaran ayo. Kan ya kok dipikir-pikir dhewe ya. Mestinya kan sing pas yo lebokke ora pas yo buah. Wah, iki kan ngaji tauhid itu tidak boleh pemahaman ikut kopas, tidak boleh, harus paham sendiri maksudnya. Jadi nek bahasanya bisa dikopas tapi pahamnya tidak bisa. Karena ilmu keyakinan itu hanya dengan ada pada diri masing-masing. Keyakinan tidak bisa dipaksakan, sampean kudu yakin, tidak bisa. Rasul tidak memaksakan la ikraha fiddin. Nah dipaksakan orang yang bernaung di negara Rasul Madaniyah di Madinah, tentunya disuruh beriman semua, diperintah Islam, tapi nyatanya enggak kan, ada yang namanya kafir zilmi, kafir yang dilindungi, cuma dijalui pajak. Wong kafir ki beda nang Indonesia, wong ora kafir jalui pajak ki nyengitin nemen kae dosa asline pajak ki, orang bayar engko montore dicekel polisi. Angel engko di rugi, padahal pajak itu haram hukumnya. Nah aslinya tapi anane kaya gue jadi lakoni timbang nek kecekel nang montore ilang tok wis haram po. Tapi ngakoni haram. Pajak itu tidak diperbolehkan, tuh hukumnya haram. Namanya dalam hukum Islam yang dipajaki itu orang yang kafir tapi yang bernaung di negara Islam. Dilindungi karena bayar upeti, bayar pajak itu. Nanti pajaknya juga berbeda-beda, lihat kemampuan orang-orang kafir. Jadi tidak dipaksa kamu masuk Islam, enggak. Tapi dikon bayar pajak. Nggak masuk iman dipaksa, kudu iman ya bisa, iman dipaksa. Imannya tapi husnudzon. Pokoknya kalau orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat berarti sudah Islam. Kayak ngono enak aja dikorek-korek kangelan kok. Ngumpak ngafir ke wong terus gaweane karo genah. Ngafiri dhewe ra konangan. Maka apa? Sampai ada suatu hari sahabat itu dalam peperangan membunuh orang yang sudah melafalkan atau mengucapkan kalimat syahadat. Tapi tetap dibunuh oleh sahabat. Kayak ingin cari aman saja. Padahal itu luarnya saja, dalamnya ndak itu main supaya jangan dibunuh saja, dibunuh tetap sahabat. Dilaporkan oleh sahabat lain, dilaporkan Rasul, dikatakan itu sudah mengucapkan syahadat tapi dibunuh Rasul. Siapa panggil? Langsung kamu kenapa membunuh? Karena saya itu untuk selamat saja, tidak dari hatinya. Rasul katakan, apakah engkau sudah membelah dadanya? Apakah engkau sudah melihat hatinya? Nah itu seperti itu. Dimarahi oleh Rasul. Karena nanti hukum syar'i itu asyar'i bi doahir. Yang namanya syariat itu dengan dohirnya bukan hatinya. Wah anda masih nganggo blok, nganggo kopiah Islam. Gue pas kayak pernah jadi angel-angel. Nah dalam memahami ilmu harus tegas. Ini bukan Islam, ini Islam nanti dalam hukum. Tapi dalam hukum syar'i yaitu dilihat dohirnya saja. Wong wis picinan sarungan ya berarti wong Islam merasa di. Nah, ditakok wae agama napa? Wong kena wong salat ditakok agama napa? Utawa wong anake si Islam, anake Pak Islam, wong tuane ke Islam, ya ndak usah ditanya. Sampean agama napa? Lah wong tuane sapa? Otomatis anake wong Islam jadi Islam itu otomatis. Ahkam duniawiyah tapi ya. Hukumnya seperti itu. Tapi orang anaknya orang kafir atau orang kafir kalau mau Islam ya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi anaknya orang Islam enggak, walaupun tidak pernah sholat
tetap Islam, KTP ya Islam. Karena apa? Anake wong Islam. Jadi hukumnya seperti itu. Nah, anake wong Islam otomatis jadi Islam. Ya ngono. Nah, terus iki wah-wah nanti jangan disandarkan kepada Allah. Maka jangan sampai kita kadang-kadang yang memaknanya ada Allah yang silu Rabbuna. Nah, Tuhan turun sampai digawe seakan deklamasi seperti deklamasi seakan-akan bahasanya menggiurkan kan. Pada sepertiga malam Tuhan turun ke langit dunia, di mana ada orang yang berdoa akan dikabulkan, di mana orang yang minta ampun akan diampuni. Asik kan bahasanya kalau seakan religi. Jebule salah. Lah masa Tuhan turun ke ngawur repot. Turun itu berubah mau nenandur dadi nang ngisor. Terus jelas perubahannya jelas sekali. Tidak boleh. Atau Tuhan duduk di arsy itu berubah. Karena tadinya Tuhan tidak duduk terus duduk. Wah pora. Berubah. Wah. Nah itu sifat berubah itu nafsiyah, jati diri, identitasnya hawadis. Itu identitas pegang. Jadi kalau berubah berarti hawadis bukan Tuhan, karena Tuhan mukhalafatul lil hawadisi. Sekarang kita kepada af'al. Utawi artinya sulaya Allah yang dalam penggawaiannya tegese penggawaian Allah ikut taksir, penggawaian hawadis ikut kasab lan ikhtiar. Dibedakan walaupun nanti sebetulnya hanya untuk membedakan hakikatnya ya hawadis tidak punya perbuatan. Tapi dikatakan berbuat tidak masalah. Jadi kalau ditanya Allah perbuatannya Allah apa? Taksir. Hawadis kasab ikhtiar. Nah di sini diterangkan utawi artine penggawean taksir iku penggawean kang ora karep maring perabot lan ora karep maring wong kang nulungi. Yang namanya taksir itu perbuatan atau pekerjaan kena, perbuatan kena. Nek cara Jawa penggawean, pekerjaan atau perbuatan yang tidak butuh apapun. Yang tidak butuh peralatan, tidak butuh bahan itu dileng-leng. Walaupun nanti dalam bahasa syar'i sih ada kaya menungso digawe nganggo lempung upamane utawa nganggo tanah, terus malaikat digawe nganggo sinar, terus setan jin digawe nganggo api. Itu hanya bahasa syar'i. Tapi kalau di sini Tuhan menjadikan tanpa bahan. Nek memakai bahan mustahil, karena yang namanya butuh itu menunjukkan tidak mampu. Jadi yang bekerja atau berbuat sesuatu dengan menggunakan alat, perabot, bahan atau pertolongan itu menunjukkan perbuatan yang tidak mampu. Yang tidak mampu berarti ya tidak bisa menjadikan, sedangkan Allah perbuatannya mampu. Maka di sini diterangkan supaya orang bisa memahami sedikit tentang yang mampu itu yang bagaimana. Yang mampu itu yang tidak butuh alat dan tidak butuh pertolongan. Itu dipaham. Itu namanya perbuatan taksir. Ya hakikatnya perbuatan yang menjadikan. Perbuatan mampu itu perbuatan yang menjadikan. Iki soalnya naratiga yang ini nanti bahaya. Berarti tidak ada yang menyamai Allah. Perbuatan yang menjadikan hanya perbuatan Allah. Selain Allah tidak menjadikan. Walaupun diomong perbuatan. Perbuatan nanti dibedakan. Itu rame di dalam perbuatan itu sangat luas sebetulnya. Nanti akan muncul firqah-firqah nama Jabariyah dan Qadariyah lah, insyaallah untuk diterangkan minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa annana asrafna ala lada asrafna fatub alaina taubah taghsili kulli haubah wastulana al-awrati wa amini ra'ati wa firli walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wasairil khilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin as-sahbah
wal muslimina ajma'a minna rabbi asma fadlan wajudan mana la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli sallallahu wasallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbi adada dosi suhbi walhamdulil ilahi bil bati wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.